Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi firewall ya, menggunakan metode ACL di Cisco Packet Tracer ya. Ini topologi yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Topologinya ini nanti kita atur pada topologi ini IP-nya di masing-masing device atau masing-masing perangkat. Kita awali dari menyeting PC client ya, oke. PC client saya buka. Ini PC kliennya, kemudian klik desktop, pilih IP konfigurasi, kemudian pada IP konfigurasi di sini pilihnya adalah static, kemudian isi IP addressnya sesuai dengan topologi yang sudah kalian buat, yaitu IP-nya 192.168.1. Ini networknya dengan host ID-nya adalah 2. Nanti secara otomatis subnet masknya akan terbentuk ya, ada. Kemudian jangan lupa gateway-nya tetap diisi ya. Gateway-nya itu menggunakan IP yang ada di router nanti ya, yang mengarah ke jaringan lokal. Gateway-nya 192. Biar kamu cepat ngetiknya, bisa ambil copy dari atas sih, dari ini bisa dikopikan, copy kemudian dipastekan di sini. Nah, hanya saja untuk host ID-nya itu nggak boleh sama ya. Host ID-nya kamu ganti yang 21. Jadi untuk default gateway-nya kamu isi 192.168.1.1 gitu. DNS servernya Pak, DNS servernya ya nanti aja saat kita mengaktifkan web server, nanti aja biar tahu hasilnya seperti apa. Yang untuk sementara untuk DNS servernya kosong. Kalau sudah langsung aja kalian di close ya. Kita menuju ke PC 1 ya. PC 1 kita buka, lakukan hal yang sama dengan PC 0. Kita klik desktop, kemudian pilih IP konfigurasi ya, pilih static, kemudian di IP addressnya langsung aja di copy paste, kayaknya masih ada ini, ada kan 192.168.1. nah, 2 nya ini harus diganti, jadi host ID nya adalah 3 gitu kan. Kemudian subnet masknya secara otomatis akan terbentuk. Untuk default gateway nya sama, kamu copy paste saja langsung yang tadi. Nah, angka 2 nya diganti menjadi 1 ya. Oke, kalau sudah langsung di close saja ya, dia akan menyimpan secara otomatis. Kita close, kemudian kita setting lagi di PC 2 atau PC yang terakhir ya. Lakukan hal yang sama, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, pilih static, IP addressnya coba di copy paste. Nah, host ID-nya kamu ganti menjadi 4. Nah, kan ada host ID 2, host ID 3, host ID 4 yang terakhir. Subnet masknya akan terbentuk secara otomatis. Kemudian default gateway-nya coba di copy paste, kemudian angka 2 nya diganti 1. Udah selesai untuk pengisian IP address di ketiga klien. Dah di close. Oke ya, di close. Sedikit saya cepat biar nanti videonya nggak terlalu panjang ya. Takutnya nanti videonya terlalu panjang. Selanjutnya buat IP address di server dulu. Soalnya nanti kalau router sama, biar nanti pengetahuannya
PC semua, router semua gitu ya. Kita klik untuk server. Nah, kemudian setelah membuka server, pilih desktop ya, sama. Kemudian pilih IP konfigurasi. Nah, di sini di IP-nya server jangan di copy paste tadi, salah ya, karena beda. Langsung aja diketik 8.8.8.8 ya. Kemudian untuk subnet masknya juga diedit. Ini kan secara default menggunakan subnet masknya kelas A ya, karena hanya oktav pertama aja yang muncul angkanya 255 ya. Kita hapus 00-nya kemudian kita ganti 255 ya. 255 terakhir 0 gitu ya. Kemudian jangan lupa default gateway-nya. Default gateway-nya gunakan host ID 1 8.8.8.1 gitu. Harus satu family. Sudah? Kalau sudah servernya, kalau sekalian kita siapkan servisnya, servis yang ada di server. Sudah tadi saya katakan bahwa kita harus minimal harus menyiapkan 2 servis, ada 2 server. Di sini ada servis, kamu klik pilih servis. Nah, servis yang pertama kita menyiapkan HTTP. Ini sudah pada bagian paling atas, kita klik HTTP. Kemudian pada HTTP, baik yang HTTP maupun HTTPS, kita set on, diklik on-nya, jangan off ya, tapi on, dua-duanya on. Dan ini berarti secara default sudah aktif. Nah, untuk membedakan biar lebih meyakinkan bahwa web server Anda sudah berhasil dipanggil, kamu bisa diedit nih di angka 5 ya, yang index.html ini yang punya saya. Kamu klik edit. Nah, pada bagian Cisco Packet Tracer ini salah satu contoh aja yang diapit lebih besar dan lebih kecil. Kamu bisa diedit, dirubah misalnya menjadi selamat datang SMK 2 Tegal misalnya. Ini tak blok aja ya, di blok aja, langsung ganti SMK N2. Ini ada R-nya, SMKN2 Tegal. Cukupin aja wis. Mau kasih warna bisa ya, atau ditulis depannya website ya boleh wis. Website SMK website ya, website SMKN2 Tegal. Udah cukup, kemudian langsung di save. Ini ada save ya. Kemudian ada konfirmasi ya, konfirmasi meyakinkan, ada notif there is already file with the same name or file. Ada namanya sama, kamu yes saja ya. Memang namanya tetap sama di di index.html. Kalau sudah, kamu pindah. Ini untuk HTTP-nya. Tadi saya janji ada 2 service yang ada di server. Nah, yang kedua adalah FTP. Yang DNS nanti wis, ya, yang DNS nanti. Ini aja minimal, kita klik FTP. Nah, secara default FTP ini sebenarnya sudah ada. Ini Cisco, username-nya Cisco, password-nya Cisco. Kamu mau gunakan yang sudah ada atau bikin baru? Bikin baru aja ya. Yang Cisco boleh kamu hapus. Ini disorot, diklik, kemudian klik remove. Kan hapus, hilang. Kemudian kamu bikin baru. Tapi sebelumnya tolong ya di-on-kan dulu ya. Lupa barangkali servisnya posisinya off. Nah, ini harus on. Kemudian isi username-nya. Udah user wis. User huruf kecil semua. User, ingat-ingat passwordnya 1. Gini aja.
Kemudian permisnya atau izin aksesnya ini ada 5 malahan. Ya, untuk isinya boleh menulis, write, boleh membaca, boleh menghapus, delete, boleh merubah, rename, dan melihat daftar file, misalnya list. Kamu dikasih centang semuanya di kotak di depan tulisan-tulisan tersebut ya. Kalau sudah ada semuanya, silakan diklik add. Ya, diklik add. Nah, kan masuk di sini. Ini menunjukkan kamu sudah bisa bikin FTP. Sudah cukup. Hanya itu aja, kamu mengaktifkan service di server. Ya, HTTP sama FTP. Ada pertanyaan? Kalau enggak, langsung aja di close. Kita bikin IP yang ada di router. Kita close saja ya. Ini close. Berarti sudah selesai. Kita menuju ke router. Router ini dulu. Routernya ISP. Ya. Ingat ini menggunakan iOS. Klik 2 kali ya routernya ya. Nah, di sini sudah masuk ke router. Nah, untuk pembuatan IP memang bisa cara mudah dengan menggunakan config. Di sini ada, cuma karena nanti ada settingan ACL, ada apa ya? Mungkin kita pakai CLI. Terus untuk memperlancar tangan kamu, kita gunakan yang CLI aja. CLI, kalau sudah diklik CLI-nya, kemudian pada area kerja kursor kamu diklik aja di dalamnya, klik gini, kan sudah masuk nih kursor kamu. Kalau sudah di enter, nah ini sudah masuk, enter. Nah, awalnya adalah router biasa yang ditandai prom lebih besar. Kita ketik enable. Anak-anak, untuk mempraktekkan aplikasi ya iOS ini kan andalannya adalah diketik. Tolong kamu gunakan selalu tab ya, tabulasi, jangan diketik. Takutnya kalau misalnya diketik bisa jadi mungkin kan saya bacanya enable, tulisannya enable kayak gini, enable misalnya, enable. Nah, pasti salah kan? Padahal kan kata-katanya enable. Kalau saya enter kan salah. Ya kan salah. Ya. Maka harus gunakan tab. Ya. Kalau seperti ini salah, saya harus gimana ini? Saya harus gunakan Ctrl C. Ya. Ini sempat salah. Ctrl F6, kombinasi F6. Sabar. Biasanya kalau mengalami kesalahan ya seperti ini, dia butuh waktu untuk reset. Ctrl F6. Ada instruksinya sih untuk keluar dari fokus ini. Udah, ini udah. Oke, pakainya enable ya. Ulangi lagi. En baru tab. Nah, kan yang benar enable, bukan enable kan? Yang benar adalah enable. Oke, enter. Nah, setelah di enter akan berubah promnya. Yang awalnya adalah tanda lebih besar, sekarang berubah menjadi pagar. Masuk ke konfigur, langsung aja. Konfigur pun pakainya tab. Ya. Aslinya conf ya. Kalau ditambah tab maka muncul konfigur. Conf aja cukup. T aja cukup, hasilnya terminal. Ya, konfigur T cukup, enter. Nah, sekarang sudah masuk ke prom yang lebih tinggi,
dari yang tadi ya, ditandai dengan dalam kurung ada tanda config. Oke, sekarang kita masuk ke interface, dilihat di sini ya. Di sini dilihat bahwa fast internet 01, maka kamu harus masuk ke interface 01. Caranya klik in. Sebenarnya ini juga disingkat, hasilnya interface in v juga disingkat, fast ethernet juga cukup, in v cukup. Interface berapa? 01 gitu ya, langsung enter. Nah, kalau sudah, ini sudah masuk ke interface 01, ditandai dengan tanda if ya, di dalam kurung config min if. Yuk lanjut, kita bikin IP addressnya. IP address ADD saya tambah tab ya, IP address. IP addressnya untuk fast ethernet 01 berarti yang mengarah ke lokal ya, yaitu 192.168.1, host ID-nya 1. Jangan lupa subnet masknya spasi 255.255.255.0 gitu. Kemudian enter. Instruksi yang ada di Cisco, di iOS ya, jika pas enter muncul notif, itu berarti ada masalah. Tapi pas enter tidak ada notif apapun, berarti dipastikan benar ya, perintahnya kamu sudah betul. Setelah bikin IP, diaktifkan nicknya. Untuk mengaktifkan itu perintahnya adalah no ya, spasi shutdown, no sh pakai tab ya, no shutdown. Kalau sudah di enter, nah ini sudah aktif IP yang ada di fast ethernet 01. Kita lanjutkan masuk ke fast internet 00. Dari sini bisa, keluar bisa, tapi saya kadang-kadang lebih suka keluar dulu. Boleh keluar dulu, exit, kemudian masuk lagi ke interface fast ethernet 00. Kalau tadi 01, sekarang 00. Oke, enter. Perintahnya bikin IP address, IP ADD tab, kemudian isi IP-nya. IP-nya berarti di backbone internet ya, yang mengarah ke internet. Berarti IP-nya adalah 12.1. Awas, ini prefix 30, maka subnet masknya adalah 255.255.255, mestinya kan 0. Nah, karena prefix 30 maka 252 gitu. Oke, kalau oke sudah di enter. Biasa diaktifkan nicknya no shutdown tab ya, enter lagi. Dah selesai untuk bikin IP ya, kamu close aja langsung. Untuk settingan IP di ISP atau di router yang mengarah ke jaringan lokal, kamu close. Kemudian kita lanjutkan menuju ke router internet. Di sini ya, klik 2 kali, klik routernya, geser titik wis. Nah, hilang. Hilang. Oke, ini. Nah, kemudian pilih CLI, hal yang sama lakukan seperti tadi. Kemudian klik area kerja pada program iOS, kamu kursornya diklik di tengah ini, kemudian di enter. Ini ada pertanyaan, would you like to enter ya, bla bla bla, isi aja N atau no ya, N aja, enter lagi ya, biar muncul sampai from router. Di sini biasa enable N tab, enable enter,
Kemudian konfigur terminal bisa disingkat CON, conf spasi T. Nah, disingkat seperti itu. Enter. Nah, ini masuk ke konfigur terminal. Sekarang masuk ke interface. Ingat yang ke bawah dulu, yang 01 ya. Berarti yang mengarah ke server. Nah, klik masuk ke interface dulu, sorry. Interface in fast ethernet 01 gitu ya. Enter. Kemudian buat IP-nya, IP address, IP add, IP-nya adalah 8.8.8.1. Subnet masknya karena prefix 24 255.255.255.0. Oke, kalau sudah di enter, aktifkan nicknya dengan perintah no shutdown, no shutdown, enter lagi. Dah selesai, tinggal pengisian IP address di fast ethernet 00. Kita keluar dari sini, exit. Kemudian masuk lagi ke interface fast ethernet 00. Enter. Nah, bikin IP address, IP add, tab. IP addressnya adalah 12.12.12.2 ya. Kalau tadi kan 1. Ingat subnet masknya 255.255.255 dot kemudian 252. Nah, kalau sudah di enter, aktifkan lagi no shutdown, tab, no shutdown, enter lagi. Dah selesai pengisian dari keseluruhan IP. Oke, kita langsung cek. Kalau dicek jelas nggak bisa ya. Kita kalau mau ngeping, nah, mumpung di sini kita bikin perintah IP root. Ya, perintah IP root itu agar kalian bisa membaca antar network, bisa ping antar network. Kalau kalian belum melakukan perintah IP root, maka kamu nggak bisa ngeping ya dengan network yang berbeda. Ya, untuk itu kamu harus bikin IP root. Untuk IP root kamu bisa lihat di blog saya bagian terakhir, itu ada perintah IP root sama rumusnya. Jadi perintahnya IP root, kemudian nggak muncul ini, kemudian pilih network tujuan ya. Setelah itu baru subnet mask. Nah, nanti yang terakhir adalah gateway ya, gateway-nya berapa. Jadi begini, ini kan topologinya seperti ini. Mumpung saya masih di mana nih? Saya pindah aja wis. Ini yang di router ini saya tak close-kan dulu wis. Yang ini di router. Nah, ini tak close-kan dulu. Gini anak-anak. Ingat, ini kan networknya 192.168.0. Ya. Net masnya ada. Untuk gateway-nya ISP ini, gateway-nya internet, maka di sini IP 12.12.1. Network tujuannya adalah ini, jaringan lokal. Ya, jadi perintahnya seperti ini. Saya tak buka lagi di internet ya. Di internet ini internet ya. Benar ya, router 1 ya. Oke, router 1. Nah, perintahnya di sini.
Saya tak keluar dulu ini, exit. Ini di routernya internet ya anak-anak, jangan sampai keliru. Posisinya kamu di prompt configure terminal ya, jangan di interface. Ini udah keluar nih, jangan ditandai, cuma config doang. Nah dari perintah ini kamu perintahnya seperti ini. Perhatikan IP root, jangan pakai tab. Kalau IP root kayaknya nggak bisa ya. IP root, kemudian sebutkan network. Ingat, sebutkan network tujuan, karena ini dari internet ya, ini karena ini kan dari internet, ini internet, sedangkan tujuannya adalah network ini network ini tujuannya ini, maka nanti disebutin ya tujuannya, sedangkan nanti gateway-nya ini IP ini. Oke, tak buka lagi IOS-nya. Jadi sebutin dulu network tujuannya 192.168.10 network ya. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0 gitu. Kalau sudah di enter. Sudah, salah ini. Sorry, kurang satu. Gateway-nya. Gateway-nya. Spasi 12 titik, biar ini videonya kelihatan ya. 12 titik host ID-nya 1. Nah, ini baru ya, host ID-nya 1 karena routernya ada di atasnya jaringan lokal ya. Di enter. Pastikan kalau pas enter nggak ada komen apapun. Tadi kan incomplete komen, pintanya nggak komplit ya. Dia nggak komplit. Kalau sudah selesai, kamu boleh di close. Ini untuk router internet di close. Sekarang kamu pindah ke router ISP. Kebalikannya. Pintanya sama, cuma beda tujuannya. Tujuannya adalah jaringan atau networknya internet ya, sama subnet masknya. Kemudian untuk gateway-nya yang di ISP internet, tapi manggilnya posisinya ada di routernya ISP ya, routernya ISP. Ini kan router ISP. Oke, tak klik di sini di area kerja, enter. Ini keluar dulu, exit, keluar dulu. Nah, setelah dikonfigur terminal, kamu ketik perintahnya adalah IP root, IP root, kemudian sebutkan network tujuannya. Network tujuannya adalah internet 8.8.8.0. Jangan lupa subnet masknya, karena perfect 24, subnet masknya adalah 255.255.0 gitu ya. Salah ya. Bener ya, 0 ya. Ya benar. 255.255.0. Kemudian gateway-nya 12.12.12.2. Sudah selesai. Di enter nggak? Dah, settingan udah selesai. Sekarang settingan inti ya, settingan inti masuk di router sini. Tetap settingan inti itu sesuai dengan instruksi di sini ya. Nah, ini di blog saya kamu bisa lihat. Kalau untuk perintah IP root-nya ada di sini. Ini untuk perintah IP root. Ya, ini kuncinya ada ini untuk perintah IP root. Sekarang untuk settingannya cukup ini aja sih. Lihat di sini. Ini ada 4 dari access list, bla 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 dan seterusnya. Oke ya, kita langsung mulai dari nyeting firewall intinya.
Oke, saya buka lagi perintahannya ini. Langsung di sini kamu siapkan perintahannya adalah access list. Pakai ini aja, pakai pip ac access list pip. Ya, langsung muncul access list. Berikutnya adalah nama itu bebas karena kita menggunakan extended, bisa 100 sampai 199. Dia pakai 100 saja sesuai soal. 100 akses list 100. Kemudian rencananya apa? Pak, di blok Pak ya. Ingat ya, kita menggunakan sum drop sorry, di blok sebagian drop sum, kemudian accept all, berarti diizinkan salah semuanya, yang di blok hanya sebagian saja. Denny, ketik D kemudian tab Denny ya. Kemudian selanjutnya kamu bisa lihat ini sih, cukup ini digeser aja ini ya, biar kelihatan. Nah, yang di blok apa? Protokolnya menggunakan karena internet ya, baik port 21 maupun port 80 kita kan menggunakan internet, maka protokolnya adalah TCP. Pakai tab aja TCP gitu. Ya. Kemudian host sumbernya mana? Host sumbernya itu yang PC client ya, yang PC client yang mau diblok. Bentar tak geser ya, PC client yang mau diblok gitu. Bisa lihat di sini itu. Oke, ditulis. Kalau IP nggak bisa pakai tab, harus diketik 192 168 12. Nah, PC client ini yang nanti rencananya mau diblokir, diblok ya. Diblok untuk apa? Untuk targetnya yang itu, yang apa? Yang HTTP ya. Targetnya mana? Targetnya sebutin. Targetnya berarti IP-nya server 8.8.8.8. Nah, setelah 8.8 baru kita nyebutin EQ-nya. Kamu bisa gunakan www atau port ya. Tik EQ. Kalau mau port gunakan 80. Pakai 80 boleh, pakai www boleh. Ya, saya misalnya pakai 80. Kalau sudah enter, nggak boleh ada komentar apapun, sorry, di enter. Nah, incomplete. Mana akses list belum komplit ini. Kita ulangi lagi, ada kekurangan. Oh, sebutan hostnya belum. Sorry anak-anak, sebutan host ini kan host ya. Klik H. Sorry di sini dulu. Ini langsung di CPIP, klik H, tab. Oh, nggak mau ya. Ya wis, tak ketik wis. Atau spasi dulu, gini. Tab. Oh, belum. Hostnya tolong sebutan host gini ya, hostnya host untuk sumber hilang. Kalem CLI ya, kalem. Oke, host. Kemudian di depan IP-nya target juga dikasih host. Oh, kalau sudah di sini kasih host dia nggak mau ya. Saya tak kirit ya biar lebih lebar host.
Oke, biar kalian lebih jelas ini tak kirit di sini. Nah, perintahnya seperti ini. Access list ya, kemudian ini access list namanya 100 di drop, gunakan protokolnya adalah TCP, hostnya adalah 192.168.1.2, itu adalah sumbernya, target yang diblok itu adalah host 8888 ya, di mana di port 80 atau EQ www boleh kalau sudah di enter. Nah, kalau nggak ada komentar apapun seperti ini berarti sukses. Oke ya, berarti sukses. Selanjutnya kamu lakukan hal yang sama untuk FTP. Nah, biar ngetiknya nggak susah, cukup pakai tanda panah atas, kan terulang seperti itu ya. Kamu rubah yang tadinya sumbernya menggunakan host ID 2, kamu ganti 3 ya, karena nanti PC client yang host ID nya 3 itu mau diblok FTP nya. Sama yang ini 280 boleh menggunakan 21 port, saya menggunakan 21, atau FTP boleh. Kalau mau gunakan huruf ya FTP, kalau angka ya 21. Kalau sudah di enter kan cepat ya kan, sukses. Oke, ini berarti ngeblok 2. Sekarang kalau sudah diblok, tolong semua IP yang ada di situ diizinkan diakses. Perintahnya adalah access list tab access list, namanya sama, harus sama semuanya 100, kemudian permit itu izin. Kalau Denny itu berarti tab permit, gunakan IP berarti seluruh protokol yang ada ya, any tab, satu lagi any tab gitu. Jadi ini kuncinya ya, access list 100 permit any. Kalau sudah di enter ya, ini 2 kali. Kalau sudah, kita masukkan interface-nya di interface mana tadi perintahnya, masukkan di interface kita masuk ke interface, bukan dimasukkan ya, kita bikin access groupnya kita masukkan di interface yang gateway-nya interface jaringan lokal ya, maksudnya gateway-nya di jaringan lokal di situ ya. Berarti interface fast internet 01 F01 ya, di interface fast 01, kemudian enter. Nah, ini kan sudah masuk. Kemudian bikin IP access group, IP A tab C tab ya, IP access group namanya sama 100 in tab ya, langsung pakai in access IP access group ya. Kalau sudah enter, sudah selesai. 100 itu kan nama, semuanya namanya 100 in pakai huruf I liket tab ya, in. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, yuk sekarang kita uji coba. Habis itu istirahat ya. Ini udah jam 9. Kita uji coba ya, hasilnya seperti apa. Kita cek, kita close aja dulu ini, langsung aja di close ya. Kita uji coba yang sukses dulu. Saya akan memanggil dari PC2 saya akan memanggil HTTP ya. Klik di PC2, kemudian saya pilih browser, kiri sini, web browser dibuka. Nah, di web browser ini, nah nanti kalau misalnya kamu mau menguji DNS server, di sini pakainya DNS ya. Karena belum, udah pakainya IP-nya server 8.8.8.8. Enter atau go.
Nah, munculkan bener website SMK 2 Tegal, berarti udah sukses. Ya, ini untuk PC 2. Sekarang kita ngecek untuk FTP. Ya. Ini cara ngecek untuk FTP. Berarti ini untuk websitenya udah betul. Kita close. Kemudian masuk ke comment prompt. Sebelum masuk comment prompt, kalian bikin ini dulu ya. Bikin apa namanya? Bikin text editor. Kamu bikin text editor di sini. Kamu klik text editor, kemudian bikin baru, langsung aja wis ditulis di sini. Tulis saja terserah kamu. Halo sayang, halo sayang. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa ya? Apa kabarnya? Apa kabar? Guys, apa kabarnya guys? Ya, boleh terserah lah ya. Bla 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 bla, guys. Kalau sudah, catatan ini kamu simpan. Ya. Kamu simpan dengan cara klik file, kemudian di save, kemudian di kini jangan lupa ya diketik nama filenya. Ya, nama filenya jangan sampai lupa. Namanya misalnya halo. Halo. Kalau sudah di oke. Ya, namanya halo ya, ingat-ingat ya. Oke. Sudah selesai bikinnya file, kamu boleh di close. Ya. Di close. Oke, sekarang masuk ke comment prompt. Di comment prompt kamu langsung manggil FTP. Di sini kamu ketik FTP dengan nama, dilanjutkan nomor IP-nya server 8.8.8, kemudian enter. Nah, di sini kan ada perintah nih, trying to connect. Ya, dia mencoba mengkonekkan ke 8888. Hasilnya connect tuh, sudah connect. Ya, welcome, selamat datang di PT FTP server. Sebutkan username-nya. Username yang dibuat tadi. Username-nya apa? User, ya kan? Kemudian enter, huruf kecil semua. Nah, untuk password, ini kan passwordnya ya. Oke, username-nya oke. Sekarang diminta password. Passwordnya nggak muncul apapun. Cukup kamu ketik angka 1 aja. Kemudian enter. Udah sukses. Ini ditandai dengan prompt FTP ini. Kita coba cek PC kosong. PC kosong itu tidak bisa mengakses HTTP, bener nggak? Kita coba buka. Ya, kita coba buka. Ya, kita klik di sini manggil dari web browser 8888. Ya, kita oke, go. Gagal kan? Gak muncul apapun. Ini lama kan? Nah, system out. Berarti untuk PC 0 betul gagal. Tapi kalau FTP-nya bisa di sini. Kita bisa diklik, di close, kemudian pakai command terminal, kita klik FTP 8888. Nah, saya enter. Nah, kan connect kan username. Kalau muncul username seperti ini, user password berarti masuk. User 1. Nah, muncul FTP seperti ini berarti sudah bisa connect untuk FTP-nya. Kita pindah ke PC 1. Close dulu, kita pindah ke PC 1. Di PC 1 kita nyoba ke browsernya dulu. Di browsernya sukses ya. Kita klik ke browsernya, web browser. Kita panggil alamatnya server 888. Kemudian kita enter. Sukses kan? Bisa kan ini? Kalau tadi kan nggak bisa. Coba kita klik FTP-nya, ganti ke command prompt, kemudian klik FTP 8888, enter. Trying connect lama sekali. Kalau lama seperti ini berarti
gagal. Nah, gagal kan disconnect from FTP server. Dia nggak bisa connect ke server FTP ya di PC 1. Udah berhasil kan? Berarti sukses. Di PC 2 semuanya bisa berjalan, baik web servernya maupun FTP. Sedangkan di PC 0 dan PC 1 ya itu aksesnya terbatas. Demikian video saya kali ini saya cukupkan, sekian saja. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.